Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vlog Lopol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Gimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Di video kali ini kita akan mengulas penetapannya KPK tentang tersangkanya HK atau Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Di sosial media, di berita-berita dari hari kemarin sampai sekarang itu lagi rame-rame, lagi trending-trendingnya berita ini ya. Karena sebelum-sebelumnya Hasto selalu menggulirkan dengan Parcok, Partai Coklat, dan sekarang tiba-tiba langsung menjadi tersangka dan katanya dijerat dengan 2 kasus. Padahal kan kasus Harun Masiku itu udah lebih dari 5 tahunan ya, 2019-2020 baru sekarang diangkat lagi. Penasaran apa sih yang dikasuskan oleh KPK tentang penetapannya tersangka Hasto Kristianto? Yuk kita tonton videonya. Semua dari beberapa media yang hari ini hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat. Kesempatan sore ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang pengembangan perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani PUF terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Saya yakin semua rekan-rekan sudah tahu karena merupakan perkara lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya. Karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung
kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati BPI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /Bit:/01/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atas perbuatan saudara Didik tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DPI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agus Tiani TOF terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agus Tiani TOF sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian rekan-rekan media semua yang dapat kami jelaskan pada sore hari ini. Saya didampingi dengan Direktur Penyidikan Pak Asep. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jubir, Pak Tesa untuk pengaturan diskusi pada pelaksanaan konferensi pers sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak
untuk Pak Ketua. Selanjutnya kita persilahkan sesi pertama terlebih dahulu, 3 penanya untuk perkara yang baru saja dipaparkan, ya, nggak keluar dari perkara yang baru saja dipaparkan. Silakan, Mas Chandra dulu. Saya Chandra dari netcom.id, media Indonesia dan metrotiknews.com. Mau nanya, kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Padahal kalau dari penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Oke, belakangnya. Terima kasih, selamat sore Pak. Saya Yayun dari forumkeadilan.com. Paling menambahkan pertanyaan dari Bang Chandra tadi soal penetapan Hasto sebagai tersangka ini, apa ada kaitannya dengan politisasi gitu Pak? Karena jubir PDIP itu pernah mengeluarkan statement yang katanya berkaitan dengan Kongres PDIP tahun 2025. Ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu jalannya Kongres tersebut. Apakah ada sangkutan politisasinya Pak? Terima kasih. Satu lagi. Siapa? Hah? Tadi Mbak siapa? Mana? Yeye. Yeyen dari Forum Keadilan. Ya. Oke, lanjut. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, Mas Tesa. Perkenalkan saya Rian Pak, CNN Indonesia. Mau bertanya soal pertama, uang suap tadi kan disampaikan sebagian, itu totalnya berapa dari Pak HK itu? Yang kedua, ini kan dalam jangka waktu yang lama dan ada apa ya namanya drama-dramatisasi lah pelarian Harun yang balik ke Indonesia, Singapura. Apakah akan menjerat juga dari pihak kementerian lah Pak, karena waktu itu kan kader PDIP juga dalam OJ, Obstruction of Justice. Yang ketiga, dalam menindaklanjuti sprindik baru ini, apakah KPK sudah berkirim surat ke imigrasi mengenai pencegahan keluar negeri terhadap HK dan DPI ya dari Doni Tri Istiqomah? Dan keempat Pak, di luar kasus ini kan baru lagi Pak, saya menemukan pengumuman tersangka ini langsung gitu Pak. Pak Setio mungkin mengalami ya. Apakah ada perubahan metode lagi Pak? Terima kasih. Oke, kita tutup dulu ya. Silakan. Baik, pertama, kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima
yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Saleh sampaikan, penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain, ya. Jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu, ya. Sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya. Itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan, kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, yaitu ya segera sesaat setelah sprindik itu dibuat, yaitu kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan, supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah lakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam. Lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari kedeputian penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakan. Tapi prinsipnya itu bagian daripada akuntabilitas KPK kepada masyarakat. Demikian ya. Ya, silakan mungkin Pak Asep menambahkan beberapa hal tadi dari 3 teman-teman yang bertanya. Terima kasih Bapak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, para jurnalis. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang terkait dengan kapan Saudara HK akan ditahan. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa sprindik yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Harun Masiku. Jadi saksi-saksi yang saat ini atau keterangan-keterangan yang ada, yang kami himpun, yang tadi Mas Chandra bilang ini sudah lengkap dan lain-lain, itu keterangan-keterangan di mana para saksi itu dipanggil di sprindiknya Harun Masiku. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan
di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu, ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya, pasti kita akan kabari seperti itu. Kemudian terkait juga dengan masalah tadi apakah dari kementerian dan lain-lain akan dilakukan, pokoknya seperti yang biasa kita lakukan di dalam penyidikan. Kalau ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan oleh siapapun itu, ya maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Tentunya kita akan melalui proses yang ada di sini, mulai dari jenjang direktorat, dilakukan ekspos, kemudian ke kedeputian dan juga ke pimpinan, seperti halnya untuk penetapan tersangka saudara HK pada hari ini. Jadi melalui jenjang yang ada ini ketika ditemukan, jadi tidak hanya di kementerian, dimanapun jika diketemukan tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan, ya pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya 6 bulan, nanti kan bisa dipertanyakan seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu gitu. Mas Chandra, mungkin itu yang bisa kami sampaikan menambahkan dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, stop. Ada aturan main ya. Sesi kedua. Oke, tadi dinaikin atas Mas siapa? Bayu ya. Bayu. Ya. Selamat sore Pak Sio, Pak Asep, dan Mas. Mohon izin, saya Bayu ingin menanyakan ini terkait dengan kasus yang sekarang ini kan Hasto Kristianto ini dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu sampai ke topik. Izin Pak Ketua, Mas Desa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan siapa dari mana? Oh ya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini, apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Pak Desa, Pak Asep. Saya Fana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi perintahan penyidikannya OJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini? Terima kasih. Sama ya sama yang ini ya. Bersama. Oke, ketiga dulu ya. Silakan. Iya baik, Mas Bayu terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi
materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019 ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah ini mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya, yaitu nanti mungkin Pak Dir lah, silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan-pemanggilan, nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Rekan-rekan bisa monitor di sini ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya ya. Rekan-rekan, jadi tentu tadi makanya ada pasal, kan ada dua, kalau rekan-rekan menyimak itu ada dua sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21, nanti bisa dilihat karena ini kan juga rekan-rekan dapat nanti. Nah di situ ada pasal 21-nya. Nah tentunya di sini yang akan menjadi materi di situ ya. Tadi terkait dengan yang rekan-rekan apakah ini udah lama, apakah ada keterlibatan dan lain-lainnya, kita akan mendalami di situ ya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Belakang. Nah, itu sobat tentang konversi persnya Ketua KPK yang menetapkan bahwa Hasto Kristianto menjadi tersangka. Jadi Hasto itu terjerat dua kasus katanya, yaitu suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Jadi suap menyuap Harun Masiku ya, serta perintangan penyidik dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku. Jadi mungkin ya dihalang-halangin gitu ya dalam penyidikan itu, sehingga ya bahkan di kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku itu ada 3 orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah dalam kasus tersebut, yaitu ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan serta 2 orang lain kepercayaannya Wahyu, yakni Agustian Tio dan Saiful Bahri. Nah itu udah ditetapkan tersangka dan divonis 7 tahun penjara. Nah, Wahyu udah divonis 7 tahun penjara. Tapi kemarin katanya 6 Oktober 2023 Wahyu udah keluar karena bebas bersyarat. Tapi sementara Harun Masiku sampai sekarang belum ke tahap tangkap ya, masih buron. Nah, jadi dari hasil penetapan tersangka Hasto itu, Ketua KPK Budianto secara resmi mengumumkan kemarin ya di KPK tanggal 24 dalam dua kasus tersebut, dari 2 kasus tersebut, yaitu suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan KPK Harun Masiku. Jadi ya emang katanya Hasto itu berupaya untuk meloloskan Harun jadi caleg DPR. Jadi Hasto itu memindahkan posisi Harun Masiku di dapil pemilihan, di mana
tahun 2019 itu dapil 1 Sumsel ya, yang padahal si HM itu atau Harun Masiku itu seharusnya tuh katanya dari Sulawesi Selatan, harusnya tuh dari Sulawesi Selatan, tapi menjadi ini di Sumatera Selatan. Bahkan suaranya pun sedikit, kata Harun Masiku itu cuma 5.878 suara, sedangkan Rizky Aprilia itu mendapatkan 44.402 suara. Di momen itu katanya Rizky harusnya meraih kursi DPR yang menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kemas yang meninggal dunia ya. Tapi Hasto aktif mengupayakan atau menggagalkan Rizky supaya caleg DPR yang terpilih itu ya digantikan oleh Harun Masiku. Terus di antara dua kasus itu pun Hasto menemui Wahyu Setiawan. Jadi di tahun 2019 bulan Agustus, Hasto sempat menemui Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU. Terus poinnya Hasto rintangi OTT KPK dalam tangkap Harun Masiku. Jadi KPK sedianya akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan yang digelar 8 Januari 2020. Namun upaya itu gagal karena Harun Masiku berhasil melarikan diri yang sampai sekarang menjadi buronan ya. Dan KPK sekarang menemukan adanya bukti bahwa peran Hasto menghalang-halangi dan upaya KPK menangkap Harun Masiku. Bahkan di sana Setio atau ketua KPK mengatakan Hasto meminta pegawainya menelpon Harun Masiku pada saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020. Saat itu Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel dan segera melarikan diri. Jadi udah disetting ya supaya gimana ya. Dan bahkan dari ini tuh rangkuman dari ketua KPK menyatakan Hasto sempat meminta saksi memberikan kesaksian palsu KPK. Jadi katanya saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Tadi masalah OTT segala macam karena prosesnya kan harus flashback ke 2019 ya. Jadi katanya nanti ditelusuri lagi hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi atau mungkin dugaan-dugaan atau mereka hanya dapat selentingan saja. Bahkan Hasto udah dicekal ya, dicegah jangan bepergian ke luar negeri. Nah itu sobat poin dari ketua KPK ya, rangkuman poin-poin dari konversi persnya ketua KPK tentang penetapan tersangka Harun Masiku. Nah ini lucu sobat, jadi di sosial media ini berbagai tanggapan. Ada yang bilang politisasi, atau maksudnya ada yang bilang kriminalisasi karena hal politik gara-gara kemarin terlalu terbuka tentang partai coklat ya. Ada yang bilang ini kan kejadian Harun Masiku 2019 katanya. Kok baru diangkat lagi sekarang 2024 gitu kan, baru diangkat lagi 2024. Nah alasan ketua KPK kan tadi ditanya karena udah menemukan bukti-bukti yang kuat. Nah pertanyaannya, selama itukah mengumpulkan bukti-bukti Harun Masiku ya sampai ditetapkannya Jokowi atau PDIP saat itu berkuasa gitu. Nah, sekarang sudah nggak menjabat baru dibongkar lagi, ada apa gitu. Itu ya yang banyak pertanyaan netizen atau orang-orang gitu. Kok selama 2019 saat Jokowi menjabat kok
kasus ini tuh mengambang begitu saja, nggak ada kejelasan. Begitu turun kok ada kejelasan. Ini kan ada yang berspekulasi apa mungkin ini balas dendam Jokowi karena kemarin dipecat dari PDIP atau gimana. Jadi akhirnya kan terjadi bola liar. Terjadi pikiran-pikiran bola liar yang pro kontra nih, akhirnya pro kontra, karena satu sisi kemarin Hasto terang-terangan menyebutkan bahwa yang menggerakkan Parcok itu ya ide atau kelucikannya cara berpolitiknya Jokowi, terus ya terus nyerang lah, pokoknya nyerang tentang Jokowi karena sampai ada pemecatan di PDIP. Nah begitu ditangkap sekarang itu ya akhirnya melebar kemana-mana gitu ya. Nah cuman pokoknya kita lihat bukti dan kerja KPK itu bagaimana. Masalah tentang Harun Masiku atau ini ya harus dituntaskan karena kita udah jenuh dengan namanya korupsi, dan ya korupsi nggak bakalan hilang kalau emang para penguasanya nggak ingin membantu KPK untuk memberantas korupsi. Karena selama ini lihat itu KPK itu sebenarnya nggak terlalu kuat karena emang orang-orang berkuasa, atau di saat orang berkuasa itu hanya asal ngomong aja main ngeberantas korupsi, tapi ternyata kayak terlihatnya tetap disetir KPK itu, independen dari presiden tapi kayaknya tetap ada yang menyetir. Ya itu pandangan-pandangan tiap orang berbeda ya, cuman dari berbagai berita daripada ini ya emang sekeras apapun, sebanyak apapun OTT, tetap ternyata KPK itu ya ada yang nyetir. Contohnya ex-komisioner ini aja ada yang bisa disuap kan sama Hasto. Berarti kan ada satu orang yang bisa disuap, ya kita nggak tahu yang lainnya. Nah itu kan kita nggak tahu yang lainnya karena emang budaya koruptor kita atau budaya korupsi kita yang nggak bisa langsung di ini ya. Satu-satunya mungkin bubarin dulu, ganti yang baru ya korupsinya hilang nggak ya. Oke, sobat gimana tanggapannya tentang penangkapan atau penetapan tersangkanya Hasto Kristianto? Yuk tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.